Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial penyusunan naskah dinas korespondensi. Video ini disusun berdasarkan Persekjen nomor 7 tahun 2021. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis naskah dinas korespondensi? Jadi, jenis-jenis naskah dinas korespondensi adalah surat dinas eksternal, surat undangan, nota dinas, disposisi, dan berita faksmil. Surat dinas eksternal. Berikut adalah contoh surat dinas eksternal. Pada bagian kiri, contoh surat dinas eksternal yang benar. Dan di sebelah kanan adalah contoh surat dinas eksternal yang salah. Kop surat pada surat dinas eksternal seharusnya terdiri dari logo berwarna emas, nama instansi lengkap, alamat lengkap, kode pos, telepon, fax, dan juga website. Nomor surat disusun sejajar dengan tanggal pembuatan surat dan di bawahnya diikuti lampiran serta perihal. Nomor surat disusun berdasarkan klasifikasi keamanan arsip, garing nomor urut surat, garing klasifikasi arsip, garing bulan, garing tahun. Dan di bawahnya lagi tulisan yang terhormat, disertai alamat yang dituju dengan jarak antar baris 1 spasi. Lalu, pada bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. Setiap awal alinea diketik menjorok ke dalam sebanyak 2 tab. Dan jarak antar baris yaitu 1,5 atau 2 dengan huruf Arial ukuran 12. Kemudian, pada bagian kaki ditempatkan di sisi kanan bawah sesudah batang tubuh. Pada surat sebelah kiri salah karena tidak terdapat cap dinas. Bagian kaki seharusnya berisi nama jabatan yang ditulis lengkap, tanda tangan pejabat, serta nama lengkap pejabat yang ditulis dengan garis bawah dan dibubuhi cap dinas. Kemudian, tembusan terletak pada sisi kiri bawah yang memuat nama jabatan penerima surat. Surat undangan. Surat undangan terdiri dari surat undangan eksternal dan surat undangan internal. Pada kop surat undangan eksternal, logo Sekjen DPR RI harus memuat logo berwarna emas. Hal ini berbanding terbalik dengan surat undangan internal yang memuat logo berwarna hitam putih. Nomor surat disusun sejajar dengan tanggal pembuatan surat dan di bawah nomor surat terdapat sifat, lampiran, dan juga perihal. Nomor surat disusun berdasarkan klasifikasi keamanan arsip, garing nomor urut surat, garing klasifikasi arsip, garing bulan, garing tahun. Kemudian pada bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, isi, penutup, dengan jarak antar baris 1,5 atau 2 dan menggunakan huruf Arial ukuran 12. Lalu pada bagian kaki ditulis nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat yang bertanda tangan serta dibubuhi cap dinas. Tembusan berada pada sisi bawah sebelah kiri. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat undangan adalah pengamanan naskah dinas sesuai dengan tingkat urgensi, kemudian urutan penulisan pejabat berdasarkan pada tingkat jabatan, serta pembubuhan cap pada surat undangan eksternal di atas tanda tangan pejabat yang mengundang. Nota dinas. Berikut adalah contoh penyusunan nota dinas. Di sebelah kiri adalah contoh penyusunan nota dinas yang benar, dan di sebelah kanan adalah contoh penyusunan nota dinas yang salah. Ketentuan kop untuk nota dinas hanya terdiri dari logo instansi dan nama instansi saja. Penyusunan nomor pada nota dinas terdiri dari nomor urut surat, garing klasifikasi arsip, garing bulan, garing tahun yang diletakkan di tengah di bawah tulisan nota dinas. Lalu, di bawahnya sebelah kiri, terdapat penerima nota dinas,
asal nota dinas, perihal, dan juga tanggal. Kemudian pada bagian batang tubuh terdiri dari pembuka, isi, penutup dengan jarak antar paragraf 1,5 dan huruf Arial 11. Pada bagian kaki nota dinas yang ditempatkan di sisi sebelah kanan bawah terdiri dari nama jabatan, tanda tangan pejabat, serta nama lengkap pejabat. NIP tidak perlu dicantumkan karena menyangkut data pribadi seseorang dan agar tidak disalahgunakan. Kemudian, dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan nota dinas adalah tidak menggunakan kertas berpengaman, serta tidak perlu dibubuhi cap dinas. Disposisi. Berikut adalah contoh format disposisi. Disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat. Ketentuan format disposisi bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keserasian, estetika, dan keperluan informasi yang disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan disposisi adalah: yang pertama, tujuan disposisi agar pimpinan tidak menulis perintah atau instruksinya pada surat. Kemudian, setiap surat yang masuk dan diterima oleh unit pengolah atau sentral arsip aktif setingkat pimpinan tinggi madya dan pimpinan pratama harus rangkap 2, karena 1 untuk unit pengolah dan 1 untuk tujuan disposisi. Dan tidak kalah penting, disposisi harus disimpan di sentral arsip aktif. Berita faksimil. Berikut adalah contoh format dari berita faksimil. Kep surat harus memuat logo berwarna emas, nama instansi lengkap, alamat lengkap, kode pos, telepon, fax, dan juga website. Tulisan berita faksimil di tengah. Kemudian, di bawahnya sebelah kanan tulisan nomor, tanggal, dan jumlah halaman. Penyusunan nomor terdiri dari nomor surat, garing klasifikasi, garing bulan, garing tahun. Kemudian, di bawahnya tulisan kepada, dari, tembusan, dan perihal. Pada bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. Setiap awal kalimat menjorok ke dalam 2 tab dan jarak antar baris 1,5 atau 2, serta menggunakan huruf Arial ukuran 12. Kemudian pada bagian kaki terdiri dari nama jabatan secara lengkap, tanda tangan, dan nama pejabat. Tidak perlu dicantumkan NIP. Ketentuan cap dinas. Cap dinas digunakan untuk pengesahan naskah dinas Sekretariat Jenderal DPR RI yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan. Cap dinas Sekretariat Jenderal DPR RI hanya diberikan oleh unit kerja yang membidangi persuratan. Naskah dinas yang bersifat internal dan hanya berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak diberi cap dinas. Naskah dinas yang menggunakan tanda tangan elektronik tidak perlu dicantumkan cap dinas.